Nah, setelah kita tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah dan Allah memperuntukkan untuk orang soleh, kemudian sebagai akhir mungkin, apa tugas kita di muka bumi ini? Allah tidak banyak memerintahkan kepada makhluknya. Allah tidak banyak memerintahkan kepada kita. Cuma satu tugas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai Al-Quran di surah Al-Mujadalah ayat 60 kalau enggak salah. Allahu a'lam. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ibadah, tentu saja ibadah harus didukung dengan ilmunya. Sehingga dalam hadis lain, baginda Rasul mengatakan la amana illa bil iman. La imana illa bil ilmi. La ilman illa bit ta'allum. Tidak akan terbentuk, tidak akan terjadi kedamaian, ketenangan, keamanan kecuali orang tersebut punya iman. Dan tidak akan istiqomah keimanan seseorang illa bil ilmi kecuali mempunyai ilmu. La ilman illa bit ta'allum, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali mengadakan pengajian-pengajian. Alhamdulillah. Informasi dari Pak RW tadi, Gang 11 ini termasuk yang paling bagus, yang paling rajin, yang paling sering, yang paling aktif mengadakan majelis taklim. Kalau Ibnu Ruslan mengatakan, fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orangnya ibadah tanpa ilmu la tuqbalu, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah saum di bulan Ramadan mutlak dengan ilmu. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama mengekspresikan rasa kegembiraan kita, rasa sukacita kita karena akan datangnya bulan Ramadan. Sehingga Rasul mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa suka, merasa senang, merasa bahagia karena telah datang bulan Ramadan, harramallah, maka Allah mengharamkan atas jasad orang yang merasa bahagia, merasa bersyukur karena datangnya Ramadan, alannar minan niran, dari sengatan api neraka. Itu baru merasa senang, Pak. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang pahalanya Allah berikan tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan biasa di pahala 1 kebaikan dibalas 10, maka di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi 701 kali amal. Tapi sekali kita berbuat dosa di bulan Sya'ban, sekali kita berbuat dosa di bulan Ramadan, dosanya kali 700. Maka Bapak Ibu hadirin, yuk kita sama-sama. Hanya, ini ada yang lebih penting ya. Anak-anak manggilnya Abah Pak RW ya. Bagi Abah untuk disampaikan. Ini kesempatan pertama Abah bisa berkomunikasi.
Ramadan, zakat, puasa, haji, rukun Islam yang 4, tanpa yang satu sholat, semuanya tidak ada artinya. Jadi perbaiki dulu sholat kita sementara. Karena dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sholat ini beda dengan yang lain, Pak. Kalau Allah memerintahkan agar kita berpuasa, cukup dengan menurunkan wahyunya. Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Yang tadi dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memerintahkan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu jahadu fisabilillah. Cukup Allah menurunkan wahyunya. Allah melarang khamar, cukup menurunkan wahyunya. Tapi untuk melaksanakan sholat, untuk memerintahkan sholat tidak cukup Allah menurunkan wahyu, tapi dipanggil baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sekedar untuk intinya menerima kewajiban sholat yang 5 waktu, yang asalnya dalam sebuah riwayat 50 waktu. Betapa istimewanya ibadah sholat. Contoh, kadang-kadang kalau kita berkomunikasi Pak RT sama Pak RW, atau Pak RW sama Pak RT, kalau nggak terlalu penting cukuplah dengan WhatsApp saja ke Pak RT anu, atau Pak RW anu. Tapi ada satu masalah yang tidak bisa cukup dengan WA. Pak RT harus langsung menghadap. Pak RT langsung dipanggil oleh Pak RW. Karena ini lebih penting daripada yang penting. Pun demikian. Makanya yuk kita perbaiki dulu sholat. Hanya, nah ini yang penting, sebelum sholat, karena sholat itu mempunyai syarat dan rukun. Pertama syarat bahwa kita akan sah sholatnya manakala kita ditempuh syarat sholatnya. Apakah syarat sholat? Syarat sholat itu suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari tempatnya sholat, suci dari badannya, suci dari tempatnya sholat. Dan untuk menghilangkan hadas kecil itu adalah dengan kita berwudu. Manakala sah wudunya, insya Allah mengantarkan akan sahnya sholat. Tapi kalau tidak sah wudunya, maka sholatnya pun tidak sah dan tidak berfungsi, tidak mengambil manfaat. Saum sampai ibadah hajinya pun dipertanyakan kalau sholatnya tidak sah. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua, coba memeriksa kembali bagaimana cara wudhu yang benar. Penting nih Pak RW nih, kita bahas wudhu ya dulu. Mudah-mudahan jadi ilmu nih. Kelihatannya ini masih banyak yang salah ya. Pertama, siapakah yang memerintahkan wudhu? Jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bukti Allah memerintahkan wudhu? Lihat di surah yang ke-5, yaitu surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-6. Kalau tidak salah lembarannya sebelah kanan, baris ayat pertama dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itulah perintah wudhu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan sholat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Sementara Allah tidak menjelaskan bagaimana cara membasuh muka. Nah, di sini masih banyak yang salah Bapak Ibu sekalian. Masih banyak yang wudhu seperti ini, mohon maaf. Ini dimanapun Pak RW.
Abah suka sampaikan. Karena realitas di masyarakat masih nampak yang masih salah wudhu. Salah wudhunya, maka tidak sah wudhunya, tidak sah sholat. Masih banyak yang wudhunya seperti ini. Ikran nih Pak. Cukup wudhunya seperti itu. Kalau praktek wudhu seperti itu, yakin itu wudhu tidak akan sah. Apalagi wudhu pakai ini apa, centong kalau di sini apa? Gayung ya, pakai gayung. Banyak yang wudhu pakai gayung begini Pak. Kalau praktek wudhu seperti itu, yakin itu tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena seluruh batas wajah, batas muka harus rata terairi semua. Sementara batasan muka itu dari atas mulai ujung rambut, dari bawah ini tulang dagu sampai geraham ke sini, dari pinggir batas kuping ini semua harus basah semua. Kalau tidak rata dengan air wudhu tadi, maka tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhunya, tidak salah sholatnya. Puasanya, ibadah hajinya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu kalau diibaratkan angka satu. Angka satu. Kemudian kita mau berpuasa, puasa nilainya nol. Nilainya nol. Nilainya 10. Tambah kita zakat, tambah nolnya jadi 2. 1 tambah 0, 2 jadi 100. Dicabut aja angka satunya. Nolnya sampai ke Cianjur juga tetap nggak ada nilainya. Sholat dulu yang penting. Harusnya bagaimana Bapak Ibu? Wudhu itu kan rata-rata kalau wudhu itu merem ya. Gak ada wudhu sambil melotot gitu. Kemudian kita buka, yakin air nggak bakalan tembus ke sini, karena ini rapat. Ini harus basah. Ini baru satu mazhab, Pak. Mazhab Imam Syafi'i. Belum mazhab Imam Maliki, beda lagi cara membasuh mukanya Imam Maliki. Bagaimana? Ini baru mazhab Imam Syafi'i saja. Kalau Imam Syafi'i cukup dengan muka semuanya terairi semua oleh air wudhu. Makanya kalau wudhu begini Pak dilepas, saat kita batal lagi wudhunya. Kenapa? Karena mustakmal. Jadi jangan dilepas. Nanti dalam pengajian rutin ya. Oke, lanjut. Yang kedua yang paling fatal cara wudhu itu pada membasuh kedua tangan. Allah memerintahkan wa aidiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tanganmu sampai ke sikut, bukan dari sikut. Tapi kenyataannya masih banyak orang membasuh tangan dari sikut. Ini kan keran nih. Kan Pak jangan begitu. Wah, saya tuh tiap hari wudhu begitu. Sah? Gak sah? Bagaimana hukumnya? Dosa. Tapi kalau ngaji hari ini, maka semuanya diampuni. Karena ngaji. Kasihan yang gak pernah ngaji Pak. Dia sholat terus, wudhu terus, ibadah terus, tapi tidak sesuai dengan hukum syara. Maka pentingnya tholabul ilmi itu di situ. Jadi pertama, wudhu itu dari kafen Pak.
kalimah ilahnya menjadi ma'al mirfaqaini serta sikutnya. Karena kalimah ilah dalam bahasa Arab itu adalah kalimah intiha. Tujuan akhir. Contoh, nadhahabu min Cianjur ila Cikarang. Kami berangkat dari Cianjur sampai ke Cikarang. Membasuh muka itu ilal marofik sampai ke sikut, bukan minal marofik. Yang paling patah lagi Pak di kaki. Cukup begini aja nih. Keran. Kalau wudhu seperti itu, yakin itu dipertanyakan paling tidak keabsahannya. Kenapa? Karena ini Pak, ini harus diyakinkan bahwa air itu tembus ke sini. Cuma kalau begini, yakinkah air bakal tembus ke sini? Ini hati-hati Pak, wudhu sangat fatal dan vital dalam hukum. Nah beres dari situ baru sholat. Sholat yang paling penting pada saat takbiratul ihram. Sehingga dalam kalau Imam Syafi'i khusyuknya sholat itu dilihat dari takbiratul ihram. Yang penting di takbiratul ihram dulu. Karena pada saat kita takbiratul ihram di situ 3 rukun sekaligus. Yang pertama adalah rukun qauli dengan mengucapkan 2 kalimat takbir, Allah Akbar. Syarat takbir pertama, jangan diputus lafaz Allah dengan akbar, itu yang pertama. Yang kedua, syarat takbir, takbiratul ihram pada sholat, jangan memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Yang ketiga, syarat harus terdengar oleh kuping kita sendiri. Itu rukun Pak, rukun qauli. Setiap yang namanya rukun qauli harus terdengar oleh kita sendiri. Lima sholat kok nggak ada suaranya? Itu rukun qauli. Yang pertama, Allahu Akbar. Harus terdengar oleh kuping kita sendiri. Baik kita menjadi makmum, kita sholat sendiri, apalagi jadi imam. Itu harus terdengar oleh kuping sendiri. Kenapa? Karena itu rukun qauli. Berbarengan dengan itu rukun fi'li, mengangkat kedua tangan. Berbarengan tuh. Kita jangan repot kalau melihat orang takbiratul ihram mengangkat tangannya macam-macam kan. Ada yang lewat apa-apa. Ada yang apa-apa. Insya Allah. Cuma kalau saya lihat dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah pada saat mengangkat tangan takbiratul ihram dan saat mau ruku dan bangkit dari ruku dan bangkit dari tahiyat awal, tangannya itu sampai ala manqibai, hatta manqibai. Sholat laki-laki dan perempuan beda Pak Ustaz. Kalau laki-laki kalau sujud kan ini si sikut itu harus jauh dari pinggang. Kalau perempuan mah jangan. Kasihan nenek-nenek Pak. Nenek-nenek sujud mesti kayak laki-laki begini. Kan udah turun susunya. Kasihan nanti kalau bahasa Sunda mah ngalumuk Pak. Allah. Jadi 3 rukun. Yang ketiga yang paling penting, angkat kedua tangan, bibir lisan mengucapkan 2 kalimat takbir. Ini hati Pak. Ini wajib. Wa mahaluha fil qalbi. Tempatnya niat itu di hati. Apa yang harus ada di dalam hati? Saya sholat fardu duhur. Saya sholat fardu asar dan selanjutnya. Wajibnya qasdu, ta'rud dan ta'yin. Qasdu kita mengenjangkan sholat. Ta'rud memardukan sholatnya, ta'yin menentukan sholatnya sholat apa. Cukup Allah dalam hati sebelum sampai ke lafaz bar itu Allah dalam hati saya sholat fardu subuh. Cukup 3 kalimat itu saja. Gak usah gini, saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat makmum kepada mastri karena lu gak usah.
cukup saya sholat fardu subuh. Itu wajib hukumnya Pak. Dan wajib berada dalam hati karena tempatnya niat di hati. Wa talafudzu sunnatun, mengucapkan lafaz kusolina itu mah sunat. Enggak dibaca juga enggak apa-apa. Yang penting pada saat takbiratul ihram dalam hati, itu yang penting. Setelah itu baru rukun yang berikutnya itu Fatihah. Nah, ini Fatihah nih. Ustaz tolong di sini adakan khusus ijazah Fatihah ya. Ijazah Fatihah banyak di sini kiainya. Dari mulai ayatnya yang 7, kalimahnya ada 29, tasdidna ada 14, wakofnya ada 23. Yang 23 wakofan di Fatihah itu terbagi 3 bagian. Yang 4 masuk ke kategori wakof tam, yang 6 masuk wakof jaid, yang 13 wakof kobi. Itu Fatihah itu ya Allah. Kalau punya kitabnya tinggal dibuka, Pak, kitabnya kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida, halaman 27, lembaran sebelah kanan baris kedua dari atas. Buka kitabnya. Cuma kitabnya nggak ada di Indonesia, Pak, sayangnya susah. Mestinya di Madinah. Abah juga kemarin beli kitab I'rabul Quran, Qiraatul Asyaratul Mutawatirat. Nggak ada Pak di kita, mesti ke Mekah. Hanya mahal 30 juta Pak kitab satu jilid. 30 juta. Alhamdulillah. Fatihah. Nah Bapak, setelah itu baru nanti ibadah saum. Nah ibadah saum nanti pertama syarat. Nah ini Pak kan ibadah. Ibadah itu ada 3 Pak. Ada yang modalnya berat, dikerjakannya pun berat. Ada yang modalnya ringan, tapi pelaksanaannya berat. Ada yang modalnya ringan dan dikerjakannya juga ringan. Mana ibadah yang berat modalnya dan berat melaksanakannya ibadah haji. Berat Pak, modalnya berat, ibadahnya berat. Ada yang ibadahnya melaksanakannya berat, modalnya ringan, puasa Pak, saum. Modalnya ringan, cukup dengan niat saja cukup. Nggak makan juga nggak apa-apa. Sahur mah itu mah sunat muakkad. Yang penting niatnya. Kapan itu niat? Jangan sampai lewat subuh. Tapi jangan repot juga baru makan sesuap, udah ada serinu. Imsak tuh bukan waktu puasa. Imsak itu tahan. Yang rokok buru aku habisin. Jangan udah imsak, tambah lagi 1 batang. Makan lagi, stop. Kurangi. Tahan. Imsak itu belum waktu puasa. Itu berada pada detik ke subuh, adzan subuh, stop di situ. Syarat. Pas paginya, kita ketiduran, belum niat. Sebelum subuh atau malam habis tarawih, maka setiap habis tarawih ya, maka Abah anjurkan pada tarawih pertama niat 1 bulan Pak. Nawaitu sauma syahra ramadhana kullihi. Aku berniat puasa untuk 1 bulan penuh. Mana kata kita lupa pun insya Allah telah tercover di niat yang pertama. Jadi itu mah modalnya murah Pak, cukup niat. Ada yang murah modalnya gampang juga. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah dan selanjutnya. Takbir, tahlil, tahmid itu mah nggak punya wudhu juga nggak apa-apa dan enteng lagi. Tapi pahalanya ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar lebih berat dari kedua kali bumi pahalanya itu. Murah. Saum, nah, nanti malam tarawih, coba tolong titip juga tarawih. Tarawihnya jangan cepet Pak, nyantai aja. Mau 11 rakaat boleh, mau 23 rakaat boleh, atau 20 atau 8 boleh, nggak apa-apa, silakan. Masing-masing punya dalil. Ini kamu masih 8 rakaat sampai nggak kenal, sampai jadi bermusuhan. Salah. Yang 8 rakaat sudah tarawih, yang 20 rakaat yang sudah tarawih, itu yang 8 enggak, yang 20 enggak, itu yang salah mah Pak. Silakan yang 8 rakaat, yang masing-masing punya dalil. Cuma kalau Abah tentu 20 rakaat, ya.
Karena ada dalil kalau 8 rakaat itu Rasul kan tidak pernah nambah dan kurang dari 8 rakaat. Cuma Siti Aisyah melanjutkan hadis itu imma fi Ramadan wa imma fi ghairihi. Baik Rasul itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tak pernah tambah dari 8 rakaat. Pertanyaan apakah ada tarawih selain bulan Ramadan? Itu aja. Di pertanyaannya itu. Jadi kita jangan buat masing-masing punya. Bacaan Fatihahnya kalau di kampung mah Pak RW, Abah mah nggak laku. Anak muda mah lihat dulu, wah giliran si Abah imamnya balik lagi. Cari masjid yang cepat. Laku imam begitu mah. Kalau Abah kan di Masjid Agung mah 1 khotaman Pak. Nah, jadi 1 malam 1 juz, 1 malam. Nah, bacaan Fatihahnya karena ibadah tarawih itu bukan istijah, bukan main-main. Bacaan Fatihahnya jangan cepat-cepat, kadang-kadang kan ya Allah kasihan kalau udah tanggal 28-an belum punya buat fitrah, belum kebayar, belum baju dulag, baju lebaran, baca Fatihahnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu di belakang perasaan tadi nggak ada aminnya ya. Ya iya atau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ababil. Makanya jangan terlalu cepat bacanya, nyantai aja. Nah, itu Bapak, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita semua sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan sukacita. Di bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih diri kita. Betapa tidak kalau di bulan Ramadan orang yang tidak pernah berjamaah pun sholat isya, maksain sholat isya berjamaah, takut ketinggalan tarawih. Cuma anehnya Pak, kalau di bulan Ramadan anak-anak jangan main, takut ketinggalan tarawih. Kok sholat duhur asar nggak pernah? Orang kemana jangan main sebentar lagi maghrib. Nggak pernah denger tuh. Padahal itu wajib. Padahal tarawih mah cuma sunat. Kita dilatih tepat waktu. Kita dilatih berjamaah. Sampai makan pun kita berjamaah. Biasa suami istri jarang berjamaah. Pas di bulan Ramadan mah berjamaah. Cuma banyak yang salah, mohon maaf. Kita biasakan begitu serine waktunya berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Baru makan dulu Pak, batal dulu, minum dulu, makan korma dulu, baru baca Allahumma laka sumtu. Kita mau baca doa dulu kan? Jangan baca doa dulu, minum dulu. Apalagi minumnya kopi. Mantap. Alhamdulillah. Minum dulu. Cuma minumnya jangan seperti sapi. Rasul mah minumnya kan begini. Sampai 3 kali. Gitu minum Rasul, bukan begini minumnya. Bukan begitu. Nah, udah minum baru Allahumma laka sumtu. Nah, mulai sekarang begitu Pak ya. Nah, kan begitu sirinu Allahumma laka sumtu wa bika mantu wa ala rizqi bi rahmatika ramin. Baru makan. Makan dulu, batalin dulu baru. Itu afdolnya ya, afdolnya. Bukan berarti haram, tapi afdolnya seperti itu. Baru kita mengakui pada ya Allah, aku berbuka dengan rizkimu ya Allah. Baru kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu, jadi kalau Pak kelewatan niat, maka wajib puasanya tidak batal, tetap dilanjutkan, tapi wajib qada. Yang pertama, yang kedua, hati-hati. Suami istri nih Pak, siang makan nggak boleh. Termakan lupa. Nah, ini bahaya nih kalau lupa nih. Nah, bahaya lupa, awas Pak RT nih. Lupa nih. Nah, kelupaan gimana? Pertama, puasanya haram untuk dibocorkan, tetap puasa. Yang kedua, takjil.
Takjirnya kenapa? Takjirnya harus memberikan fidyah ke 60 fakir miskin dengan diikrarkan, saya fidyah karena saya tadi siang sama istri saya anu harus disampaikan itu. Malu ya. Itu syaratnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan malam ini penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, terutama kita menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, karena puasa itu dibagi tiga. Yang pertama puasa am secara umum, secara sekedar hanya menahan makan, minum di siang hari, menahan nafsu biologis di siang hari. Kemudian yang kedua puasa khawas, yaitu puasa dengan lisannya, kupingnya. Kalau kita belum bisa ya Pak ya, abang mah belum bisa puasa ya puasa, nggak ngomongin, cuma pagi ngomongin orang, HP nggak lepas, nonton segala macam, kita belum bisa ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lain yang pada akhirnya kita mendapatkan gelar itqum minan nar, pembebasan dari api neraka, kita kembali fitrah. Alhamdulillah, Abah setiap lebaran fitrah, dompetnya kembali fitrah. Bersih dompet mah semuanya kalau lebaran, alhamdulillah. Nanti mah ya dosa kita kawaladatul ummi, seperti kita baru lahir dari keluarga rahim seorang ibu, seolah tidak ada setitik dosa pun karena dihapus oleh puasa di dalam Ramadan. Sesuai dengan kata Ramadan, Ramadan itu pembakar, apa yang kita bakar dosa. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai sumbangan pemikiran itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Andai ada satu kalimat, dua kalimat yang itu ilmu dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Kalaupun ada yang salah tentu saja mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hakikatnya Allah semoga menurunkan magfirah bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyimak mauidhah hasanah dari Abah Kiai Haji Zainal Mahmudin. Semoga apa yang disampaikan bernilai kebaikan untuk beliau yang menyampaikan dan untuk kita semua yang menyimaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Mohon untuk Abah Kiai Haji Zainal Mahmudin berkenan untuk memimpin doa bagi kita semua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allah hadini wa likulli ridin shalihan as'aluka al-ijabah was-shifa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سبي رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا مجيب السائلين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم يسر لنا كل ما تعسر علينا وبلغ كل ما يقصد علينا سوسان أهلي قريتي
dan 11 binusratika ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.